Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusdiana dengan NIM E02210414 dari kelas Statistika B, Universitas Sulawesi Barat. Ada 3 cara dalam menentukan nilai hazard. Yang pertama dengan metode grafik, yang kedua dengan uji goodness of fit, dan ketiga yaitu time dependent covariate. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan berfokus pada uji goodness of fit. Adapun beberapa poin dari isi presentasi saya, yang pertama mengenai asumsi proportional hazard, yang kedua penjelasan mengenai goodness of fit, yang ketiga tujuan goodness of fit, yang keempat langkah-langkah uji asumsi pH menggunakan residual Schoenfeld, yang kelima contoh penerapan model goodness of fit, serta kelebihan dan kekurangan dari goodness of fit. Kita masuk pada poin pertama, yaitu asumsi proportional hazard. Asumsi proportional hazard terpenuhi jika mempunyai nilai hazard rasio yang konstan dengan waktunya. Selain itu, untuk mengetahui apakah asumsi ini terpenuhi atau tidak, maka dapat digunakan beberapa pendekatan. Nah, menurut Kleinbaum and Klein yang dikutip oleh Prabawati tahun 2018, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan asumsi proportional hazard, yaitu dengan metode grafik dan uji goodness of fit atau GOF dengan residual Schoenfeld. Metode penaksiran goodness of fit paling banyak digunakan karena memberikan nilai p-value yang jelas, sehingga mampu memberikan keputusan yang lebih objektif. Adapun poin kedua yaitu penjelasan mengenai goodness of fit. Goodness of fit atau uji kesesuaian digunakan untuk memeriksa apakah data memenuhi asumsi pH. Asumsi pH berarti bahwa hazard rate atau laju terjadinya event berbanding terbalik dengan waktu survival. Uji GOF digunakan untuk memastikan bahwa hazard rate tidak berubah seiring waktu survival, sehingga model yang dipilih sesuai dengan data yang diperoleh. Adapun uji kesesuaian yang biasa digunakan dalam statistik, yang pertama chi-square, yang kedua Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga Anderson-Darling, dan Shapiro-Wilk. Pendekatan goodness of fit dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik uji dan p-value dengan hipotesis sebagai berikut. H0, asumsi Cox proportional hazard terpenuhi. H1-nya, asumsi Cox proportional hazard tidak terpenuhi. Dengan daerah penolakan yang berlaku yaitu, yang pertama, p-value yang tidak signifikan adalah p-value yang bernilai lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan bahwa variabel yang diuji tolak H0. Daerah penolakan kedua yaitu nilai X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat tabel, maka akan diambil kesimpulan tolak H0. Kemudian asumsi dengan goodness of fit merupakan variasi dari tes Schoenfeld, yaitu menggunakan residual Schoenfeld. Residual Schoenfeld didefinisikan hanya pada waktu survival yang tidak tersensor. Nah, adapun tujuan dari goodness of fit, di sini saya merangkum beberapa. Yang pertama, validasi kecocokan model, yaitu memastikan bahwa model yang digunakan sesuai dengan data yang ada. Yang kedua, memverifikasi asumsi proportional hazard, yaitu memastikan bahwa asumsi proportional hazard yang mendasari model Cox terpenuhi. Dan ketiga, untuk menentukan apakah data yang diamati konsisten dengan model statistik yang diasumsikan. Adapun beberapa metode dari goodness of fit untuk model Cox. Yang pertama ada Schoenfeld residuals, digunakan untuk memeriksa asumsi proportional hazard. Yang kedua, Martingale residuals, digunakan untuk memeriksa model secara keseluruhan. Dan ketiga, deviance residuals, digunakan untuk mengidentifikasi outlier atau pengaruh yang kuat. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita akan berfokus untuk memeriksa asumsi proportional hazard, maka digunakanlah
pengujian asumsi proporsional hazard menggunakan residual Schoenfeld. Adapun langkah-langkah pengujian asumsi proporsional hazard menggunakan residual Schoenfeld yang pertama, membangun model Cox proportional hazard dan mencari taksiran residual Schoenfeld untuk setiap variabel prediktor. Yang kedua, mengurutkan waktu survival mulai dari individu yang mengalami event pertama kali. Yang ketiga, menguji korelasi antara residual Schoenfeld dengan peringkat waktu survival. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H0-nya P sama dengan 0, maka asumsi proporsional hazard terpenuhi. H1, P tidak sama dengan 0, asumsi proporsional hazard tidak terpenuhi. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel atau p-value lebih kecil sama dengan alfa, di mana alfanya yaitu 0,05, akan dapat disimpulkan bahwa asumsi proporsional hazard tidak terpenuhi. Di mana statistik ujian digunakan adalah R sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, Rij dikurang Rij bar dikali Rti dikurang Rti bar diper akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N, Rij dikurang Rij bar kuadrat dikali Rti dikurang Rti bar kuadrat. Di mana Rij yaitu residual Schoenfeld untuk individu yang mengalami event pada saat Ti untuk variabel bebas Kj. Rij bar yaitu rata-rata residual Schoenfeld untuk individu yang mengalami event pada saat Ti untuk variabel bebas Kj. Rti yaitu peringkat waktu survival untuk waktu kejadian Ki, serta Rti bar yaitu rata-rata peringkat waktu survival untuk waktu kejadian Ki. Nah, di sini ada contoh hasil output tabel pengujian asumsi proporsional hazard dengan uji goodness of fit menggunakan Schoenfeld residual. Di sini hasil outputnya terdiri dari beberapa variabel, yaitu jenis kelamin, usia, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, diagnosa keperawatan, kadar ureum, kadar hemoglobin, serta waktu dialisis. Di mana hasil outputnya menampilkan R hitung dan p-value. Kita kembali pada sebelumnya. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel atau p-value lebih kecil sama dengan alfa, dapat disimpulkan bahwa asumsi proporsional hazard tidak terpenuhi. Kita lihat, untuk memudahkan, kita bisa menggunakan p-value pada variabel jenis kelamin. P-value-nya yaitu 0,0117, di mana ini lebih kecil daripada 0,05, maka keputusannya H0 ditolak. Pada variabel usia, p-value-nya 0,6622, yaitu lebih besar dari 0,05 atau alfa, maka keputusannya H0 diterima. Pada variabel tekanan darah sistolik, p-value-nya 0,1846, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Pada variabel tekanan darah diastolik, dengan p-value 0,5707, lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Variabel selanjutnya diagnosa keperawatan, p-value-nya 0,1534, lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Pada variabel kadar ureum, p-value-nya 0,7629, lebih besar dari H0 diterima, maka lebih besar dari alfa, maka keputusannya H0 diterima. Pada variabel kadar hemoglobin, p-value-nya 0,9462, lebih besar daripada alfa, maka keputusannya H0 diterima. Waktu dialisis, p-value-nya 0,6313, lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, dapat disimpulkan bahwa asumsi proporsional hazard tidak terpenuhi untuk variabel jenis kelamin, sehingga dilakukan penghapusan terhadap variabel jenis kelamin agar analisis dapat dilanjutkan. Selanjutnya, dilakukan pembentukan model tanpa variabel jenis kelamin. Setelah itu, dilakukan pengujian terhadap asumsi proporsional hazard tanpa variabel jenis kelamin.
dan dapat diperoleh kesimpulan bahwa asumsi proportional hazard terpenuhi untuk semua variabel independen. Adapun poin terakhir yaitu kelebihan serta kekurangan dari goodness of fit. Di sini ada beberapa kelebihan dari uji goodness of fit. Yang pertama, di antaranya memberikan nilai p-value yang jelas sehingga mampu memberikan keputusan yang lebih objektif. Yang kedua, memungkinkan analisis model secara keseluruhan. Yang ketiga, menggunakan statistik uji yang sesuai. Adapun kekurangannya, sini tidak memperhatikan keterkaitan antara variabel prediktor, variabel dependen, dan variabel independen, serta variabel prediktor dan variabel dependen, dan variabel prediktor dan variabel independen yang dapat mempengaruhi hazard rasio. Baik, itu saja presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.